Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Walladzi yassaral Qur'an lidzikri la'allakum tafhamun. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyil arabiyyil mab'uuthi bi kitabim mubin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أمهاتي في الله رحمكنا الله. إن حاجة المسلم إلى معرفة قواعد اللغة العربية ضرورية جدا، إذ بها سبب إلى فهم القرآن والسنة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتمسك بهما ونعمل بما فيهما، ولا يمكن أن نفهمهما فهما تاما إلا بعد معرفة قواعد اللغة العربية. فهمتن أمهات؟ Qalil Ustaz. قليل. نعم. Ya. سأتكلم باللغة المفهومة. أمهاتي في الله رحمكم الله. Betapa pentingnya kebutuhan seorang muslim untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan ini menjadi kedaruratan, urgent, untuk bisa, sebabnya adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasul kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak akan bisa memahami keduanya dengan pemahaman yang sempurna, kecuali kita memahami dan lebih jelas dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka ini menjadi pengingat buat kita ummahati fillah bahwa ilmu yang saat ini kita pelajari adalah ilmu muhimmun jiddan. Perkara yang sangat amat penting. Kemarin mungkin ya ummahat bisa melihat sebuah video yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah. Bahwasanya ada sebuah fenomena di mana orang-orang Arab sendiri, ya, apalagi yang diwawancari adalah ahlu Mekkah, ya, ahli Mekkah, orang yang memang orang Mekkah, bukan orang imigran, bukan orang ajam, ya, di luar Arab, bukan. Orang yang ahli Mekkah, ya, ternyata dalam memahami ilmu bahasa Arab masih minim, terutama bahasa Arab yang kita pelajari, yaitu bahasa Fushah. Ya. Bahkan pemahamannya tidak, ya, begitu jelas karena sebab kosakata zaman dahulu, kata mereka. Kosakata yang digunakan kita saat ini, yang kita pelajari saat ini, itu digunakan oleh orang-orang zaman dahulu dari kalangan salafus saleh. Ya, baik itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba' dan kitab-kitab para ulama terdahulu. Maka ini menjadi pengingat dan motivasi buat kita bahwa kita ini belajar untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Apalagi pelajaran Nahwu.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Barang siapa tabahhara, menguasai, bukan memahami lagi, menguasai, mahir, ya. Seperti halnya ilmu yang dia punya itu seperti lautan lepas, bahrun, ya. Menguasai an-nahwu, fin nahwi, yaitu ilmu nahwu yang saat ini kita pelajari ummahat, ya. Ihtada ila kulli al-ulumi, maka dia akan diberikan petunjuk. Ihtada, mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk akan dimudahkan. Orang yang mendapatkan petunjuk akan berhasil. Orang yang mendapatkan petunjuk akan mendapatkan capaian, ya, pencapaian yang tertinggi, derajat yang tertinggi, ya. Dan orang yang belajar nahwu, kata Imam Asy-Syafi'i, menguasai ilmu nahwu akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Kita bicara seluruh ulum, ilmu. Dan ilmu itu adalah syariatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam masalah usul, pondasi, tauhid, akidah, iman, ya berkaitan dengan iman, ya, ataupun berkaitan dengan furu', ya, belajar fikih, belajar muamalah, belajar mawarith, ya, warisan, hak kewajiban, ya, birrul walidain, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Itu memudahkan kita, umat. Kita lebih dapat petunjuk untuk bisa memahami itu semua, butuh ilmu an-nahwu, ilmu nahwu. Ummahati fillah rahimakumullah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah petunjuk dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarkan ilmu tersebut, serta bersabar dalam setiap kondisi, dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Ya, amin Allahumma amin. Taib, ahibati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan nuasil. Ya, Pak silakan. Ustadz, Pak Ustadz tadi mantabaharo fi nahu, terus Ustadz Nahwi ihtada ila kullil ulum. Ya, nanti ila akan ila kullil ulumi. Karena kan di kelas ba ya, saya tidak mengharokati nih. Ya, nanti mungkin akan ada postingan nih dari dakwah. ya, wa jazakillah khairan, dari Ummu Bukhari atau Ibu Rahma, ya. Nah, bisa dibuatkan nanti, ya, bisa menjadi amal jariah ya buat Ummu Bukhari dan juga Ibu Rahma. Taib. Nuasil dirasatana fi ay safha wasalna. Sampai halaman berapa kita, Ummahat? 14 Ustadz. Halaman 14. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. al-asma'ul mabniyat. Sudah ya? Sudah semua belum? Belum. Belum, Ini kok belum Ustaz. Oh, belum yang dibahas bawah ya? Ustadz yang isimud Hmm. Oh, al-asma'ul mabniyat. Kita masuk al-asma'ul mabniyat. Baik. Pak Ustadz, tapi saya mau tanya nih Pak Ustadz. Ya, boleh. Ini kan yang di halaman 13 tuh Pak Ustadz. Di situ yang nomor 7 yang mampu. Iya, yang 8 Pak Ustadz. Itu kan al-qadhi. Nah, ini domahtun. Padahal kan domahtun muqaddaroh.
Tapi di sini nggak ada domahnya Pak Ustadz. Oh, iya, iya, iya. Apa memahaminya kalau Mm, domah kan kayak gini tuh, kayak patah tatun dohirotun kan ini alqodia. Oh, apa ada patahnya gitu. Jadi untuk kita tahu, padahal sama ini kan oh ya nggak beda nih. Nah, sama yang ini nih. Yang 8 ya, nomor yang bagian 8, halaman 13. Iya, sama yang Bagian 7, 8 Pak Ustadz, yang 8 aja. Ya, baik. Ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan Ibu Dian dengan singkat. Bagian 8 adalah isi mankus. Ya, isi mankus ketika dia marfu, maka tandanya adalah dhammatun muqaddaratun. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang disembunyikan, yang disamarkan, yang ditetapkan tapi tidak terlihat. Ya, karena sebab isi mankus, karena ada alif bengkong. Bukan alif bengkong, iya ya, afwan, iya maksurah. Al-qadi aslinya adalah al-qadiyu. Aslinya ya. Jadi dibacanya al-qadi. Ya, jadi seakan-akan dia kasroh, padahal bukan kasroh. Dhammah muqaddar, dhammahnya tidak terlihat, marfu'nya. Nah, mansubnya terlihat. Ya, mansubnya terlihat. Ya, tandanya apa? Fathatun. Maka yang betul di sini tambahkan nih misalnya. Al-qadi jadi al-qadiyah. Ya. Al-qadiyah. Ya, ada ya-nya berharokatkan fathah umhat. Ya, untuk isim manqus yang mansub. Tandanya fathah jelas al-zahirah ya. Ya, fathahnya jelas. Al-qadiyah. Ya. Nah, isim manqus yang majrur, statusnya majrur, dia menjadi kasrah muqaddarah. Ya. Jadi aslinya itu begini Umahat. Al-qadi ya. Ini kan ada ya ya, afwan. Ya. Ada ya di sini al-qadi. Iya nih sebenarnya tulisannya begini. Ya. Jadi ini bukan harokat akhir ini. Ini bukan harokat akhir. Ya, yang mana harokat akhir ini? Sukun. Ya. Nah, uniknya isim manqus ya, harokatnya Ada suaranya Pak Ustadz. ya. Bisa terdengar tidak Umahat? Udah Pak Ustadz. Ya, ya, ya. Anda ulangi ya. Jadi aslinya isim manqus itu al-qadhi. Ada ya-nya di sini. Ya-nya sukun. Jadi harokat akhir itu bukan kasroh. Ini bukan harokat akhir. Harokat akhir tuh ini sukun. Nah, marfu'nya itu dengan dhammah muqaddarah. Ya, aslinya kalau dhammah saja jadinya al-qadiyah. Al-qadiyu, afwan. Al-qadiyu. Nah, ini nggak boleh ini disalahkan. Maka al-qadi marfu'nya dengan sebab dhammah muqaddarah. Dhammahnya nggak kelihatan. Kayak gini aslinya. Dhammahnya tidak terlihat al-qadi. Tulisannya tetap al-qadi. Ya, beda ketika mansub. Mansub menjadi apa? Al-qadiyah.
Ya ada mansub kan. Ya. Nah, untuk membedakannya gimana tuh Pak Ustadz kalau ini Ya, marfu sama majrur. majrur? Ya, lihat aja belakangnya nih. Belakangnya apa? Belakangnya fi. Berarti majrur. Belakangnya apa? Oh, belakangnya fa'il. Ya, misalkan fa'ilun. Ya, subjek. Berarti dia jadi objek. Berarti kalau jadi objek, dia fathah, misalkan. Ya. Atau dia menjadi mubtada. Mubtada. Al-Qadi jadi mubtada berarti marfu. Al-Qadi sebelumnya fi jadinya majrur. Tulisannya sama. Belakangnya doang beda. Ya. Belakangnya ini. Jadi tidak perlu dipusingkan Ibu Dian. Tulisannya tetap sama. Al-Qadi juga. Berarti nanti lihat kelanjutan kelanjutan ini ya Pak Ustadz ya. Setelahnya gitu Pak Ustadz. Iya, susunannya apa? Misal Al-Qadi Jamilun. Misalkan. Berarti dia mubtada, khobar. Ini mubtada nih khobar. Marfu kan? Namanya mubtada marfu. Ya. Jadi ganti ada kalimat ya, ilal qadi. Tulisannya sama. Qadi juga. Sama yang atas sama. Iya. Sama. Cuman yang satu yang ini majrur. Ini mansub. Ini marfu. Marfu karena mubtada ya Pak Ustadz ya. Iya, mubtada. Jadi nggak usah pusing nambahin harokat gitu ya. Kalau yang lain kan harokatnya beda-beda ya. Ilal baiti, al baitu jamilun. Ilal baiti, harokatnya berubah. Namanya juga marfu'nya al baitu. Lalu majrurnya al baiti, ilal baiti. Kalau isim mankus lebih enak. Kemudian nggak usah ngapalin harokat. Ya. Jadi khusus yang mankus aja ya Pak Ustadz ya. Mankus dan maksur. Ada di atasnya maksur. Iya. Seperti itu. Jazakallah khair Pak Ustadz. Wa jazakillah khairan. Nah, ya kita mulai Ummahat untuk mempersingkat. Ya. Yang pertama adalah al-asma'ul mabniyat. Ya, apa sih al-asma' mabniyat? Ada yang tahu Ummahat? Apa yang dimaksud dengan al-asma'ul mabniyat? Ini Bu Marwati. Yang tidak berubah-ubah, Ustaz. Oh, Ibu Evi. Apa yang tidak berubah-berubah? Isim yang tetap tidak berubah. Nah, ya. Syukran kepada Ibu Evi ya atas jawabannya. Ya, al-asma nama-nama atau isim-isim. Al-mabniyat ya, bina mabni kita pernah dengar istilah itu bahwa dia tetap tidak berubah-berubah ya. Mabniyat dalam bentuk jamaknya mabni, mabniyat ya. Nah, artinya adalah isim yang tidak berubah atau isim yang tetap. Ketika dia marfu tetap, mansub tetap, majrur tetap. Kan idealnya marfu dia doma, mansub dia fathah, majrur dia kasrah. Idealnya kan begitu. Nah, khusus untuk al-asma' mabniyah tidak berlaku hukum itu. Mau marfu, mau mansub, mau majrur, tetap sama, tidak berubah. Nah, ini gampang. Al-asma' mabniyat karena tidak ada perubahan. Mau susunannya kayak gimana, diubah-ubah tetap sama. Ini harus diapain? Dicatat, dihafalkan. Kalau tidak bisa dihafalkan, dicatat saja. Nah, yang pertama, ismud domir. Apa domir?
Kata ganti. Kata ganti orang. Kata ganti bukan cuma orang dalam bahasa Arab ya. Ya, semua isim. Iya, mau benda mati, benda hidup, berakal, tidak berakal, semua sama. Nah, domir, isim domir, dulu kita belajar. Terbagi menjadi 2 dulu tuh. Masih ingat Ummahat? Domir apa saja? Wahia. Domir Iya itu. Mutasil, itu mutasil. Domir muttasil, domir munfasil. munfasil. Ya. Domir munfasil itu domir yang berdiri sendiri. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Urutannya total ada 14 domir munfasil. Nah, domir muttasil, domir yang menempel. Menempel. Iya, kalau Ummahat belajar tajwid ada mat wajib muttasil. Ya kan? Dia kata yang menempel dengan hamzah. Kalau di tajwid, ilmu tajwid. Ya. Kayak gini kan? Kayak gini al-asma. Panjang. Mat wajib muttasil. Pas banget tuh ya. Al-asma. Ya. Nah, itu muttasil, nempel. Baituka, ya. Baituhu, baituhuma, baituhum, dan lain sebagainya. Itu domir muttasil. Ya. Nah, semua domir itu tidak akan berubah, Ummahat. Ya. Kecuali, karena ada pendetailan nih kelas bak nih, Ummahat. Mungkin dulu kelas jim belum dibahas. Apa itu pengecualiannya? Ketika beberapa domir mutasil menempel dengan huruf jar. Contoh. Biasanya kita kalau biasanya baitun ditambahkan huwa. Jadi apa, Ummahat? Jadi apa domir mutasilnya? Baituhu. Baituhu. Iya. Ya. Tapi kalau fi ditambahkan huruf jar, tambahkan huruf jar, tambah domir huwa, jadi apa? Tihim ya? Iya Ustaz. Bukan ya? Huruf jar sama huwa doang. Baitihim. Oh, fihim. Fihim. Fihi. Fihim. Ya kan baitunnya udah ganti. Sekarang kan pakainya fi. Ya. Nah, apakah sama apa beda, Ummahat? Fihi. Beda. Haknya kasrah. Haknya dhammah. Kenapa nggak fihu? Kan gitu ya harusnya. Iya, benar. Karena ada pi. Karena ada fi. Apakah domir itu bisa berubah-berubah? Tidak. Tapi ada pengecualian di mana dia tetap. Kenapa demikian? Karena ada faktor sejarah historinya. Di antara sejarahnya adalah orang Arab itu tidak mau menyusahkan. Ya, kalau dibaca fihu itu susah dibacanya. Ya, maka huruf jar bertemu domir ya ditempelkan dengan domir muttasil, ada beberapa yang berubah. Di antara fihi. Ya, ila ditambahkan huwa jadi apa? Ilaihi. Ilaihi. Ya, ilaihi. Bahkan baituhu ditambahkan fi jadi apa? Fi Baitihi. baitihi. Nah, artinya apa? Ketika ketemu huruf jar, domir huwa itu akan menjadi kasroh. Ya. Apakah dia bisa berubah-berubah? Tidak. Udah begitu aja. Tetap dia fi bertemu dengan
fi bertemu dengan domir, ya domir huwa jadinya fihi, ilaihi. Tapi hanya domir huwa. Ya. Domir hiya sama, fiha, alaiha, baituha. Ya. Fahim tunna insyaallah. Ustaz. Nah. Nah. Ada yang menarik juga di sini. Yang kedua, fi ditambahkan domir ana. Ada yang bisa jawab, Umahat? Di apa ini? Fi. Fi ditambahkan ana. Nah, belum dibahas tuh. Lewat Finan. sebelumnya. Hah? Fina. Terus. Fina. Fina manahnu. Jadi apa Umahat? Fi ditambahkan ana jadi apa? Ini. Jadi apa tuh? Via. Panjang. Iya. Nggak panjang. Via. Pendek. Via. Ya-nya bertasydid ini. Nah. Ya. Ala ditambahkan ana jadi apa? Alayya. Alayya. Ya. Ila ditambahkan ana jadi Ilayya. ilayya. Ya. Nah, itu namanya khususan itu, pengkhususan. Ada beberapa pengkhususan. Domir mutasil yang berubahnya beda. Ya. Ya. Sampai situ dulu lah. Nanti ada lagi pembahasannya. Tahapannya insya Allah. Fahim tunna insya Allah? Allah. Ustaz. Insya Allah. Baik, itu isim domir. Tidak berubah dia ya. Mau dia marfu, mansub, majrur sama. Yang kedua, ismul isyarah. Mithlu hadha, hadani, haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Untuk dekat, korib ya. Mau dicatat nih. Untuk dekat. Jadi untuk isim isyarah yang dekat, itu ada berapa totalnya Umahat? Ada 6. Hadza, ini. Hadhihi, ini untuk mu'annas. Hadzani, untuk 2 orang muzakkar. Hatani, untuk 2 orang mu'annas. Haulai, haulai. Ada 2 haulainya. Jadi total ada berapa? 6. Ada 6. Baik itu muzakkar maupun mu'annas. Tapi karena digabung muzakkar mu'annasnya, jadinya ada 5. 5. Betul. Jadi ada 5. Ya. Aslinya 6. Aslinya. Ya. Tapi karena haulai sama, jadinya kita samakan. Totalnya ada 5. Ya. Lalu berikutnya lil ba'id. Untuk jauh. Dzalika. Muzakkar. Tilka mu'annas. Dzanika untuk 2 orang. Muzakkar. Tanika. Nah, mungkin baru dengar kata tanika. Untuk 2 orang perempuan mu'annas. Iya. Umahat misalkan lihat Fatimah sama Zainab di seberang jalan. Kita bilang tanika. Ya. Tanika Zainab wa Fatimah. Nah, itu cara penggunaannya. Ya. Naam. Dzanika Muhammad wa Ahmad. Ya, jamaknya apa? Ulaika, baik itu muzakkar maupun muannas. Aslinya ada 6. Ya, jadi karena ulaika sama jadi ada 5. Jadi total ada berapa Umahat? 5 tambah 5. 10. 10. Isim isyarah ada 10. Ya. Mohon dicatat, dipahami bahwa isim isyarah ada 10.
10. Ya. Asli 12 dipangkas ya karena ada yang sama ya jadi 10. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, Kalau Pak Ustaz. ya amin ya. Mohon maaf apa namanya mengganggu ya aktivitas kita belajar ya Umar. Berikutnya Awas. rakam salasa ya. Alismul mausul. Kata sambung. Dulu kita belajar cuma ada berapa? Alladzi, allati, alladzina, allati. Ada 4. Totalnya berapa Umahat? Ya, 4, 5, 6, 7. Iya. Pakai dihitung 1, 2, 3, 4 ya. Bisa dilihat aja gitu ya. Ya ada 7. Tapi ada yang sama nih Pak. Ada yang sama ada. Alladzi untuk satu orang muzakkar, allati untuk satu orang muannas, alladzani untuk 2 orang muzakkar, allatani untuk 2 orang muannas, alladzina untuk hum mereka laki-laki, allati sama allai sama artinya. Untuk mereka para perempuan. Ya, allati atau allai. Ya, ada dalam Al-Qur'an tuh allai. Ya. Dan allati itu ada, ya. Nah, itu kata sambung sama ya. Dia mabni tidak berubah. Nomor 4 kita percepat nih. Kita berharap bisa sampai halaman 15. Kita lanjut isim istifham. Tanya. Kata tanya. 5W 1H. Katanya gitu ya. Betul ya Budian ya? Hah? 5W apa? What, where, Who, When, when, how, apa? how, why, how. Why, how. Iya. Ada 6 tuh. Kalau di sini ada berapa? Di sini 5. Ya. 5 yang tertulis. Sebenarnya ada banyak. Man, kaifa, kamata, aina. Ya. Ada lagi nggak umahat yang sudah belajar? Ada banyak ya. Apalagi contohnya? Ini baru 5, tambahin lagi 6 apa? How. How, kaifa ya. Apa hal? Betul, hal. 6. Muradifnya. Apakah? Betul. Ya. Ada 6. Ada lagi satu lagi. Kalau bahasa. Sebenarnya ada banyak. Ya. Ma apa artinya? Oh ya, Apa maaf. yang? Hah? Apa dong? Apa yang? Mada apa artinya? Nah. Ma dan mada artinya sama, tapi cara buat kalimatnya beda. Ya. Ma hadza nggak bisa mada hadza nggak bisa. Ya. Apa yang? Apa? Apa yang tuh yang mana? Mada atau ma? Mada. Mada. Ya. Za itu seperti kata tunjuk. Ya. Nah. Mada ta'mal? Apa yang kamu lakukan? Mada taf'al? Ma taf'al nggak bisa. Ya. Ma hadza dia bilang. Ya. Ma dzalika. Ya. Nah. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Dulu kita belajar juga tuh. Ya. Ada kata ayu. Apa ayu? Lupa Pak Ustaz. Apa? Lupa ya. Ayu itu bukannya ini cantik ya? Bukan ya?
Ayo. Oh, bukan bahasa Arab itu ya. Bahasa Jawa ya, ayu. Ayu banget ya, ayu pisan gitu ya. Bahasa Sunda ya. Ya. Ayu itu artinya apa juga. Oh. Hari apa ini? Ayu yaumin hadza. Lupa ya. Ayu yaumin hadza. Ya. Tapi uniknya tidak semua isim istifham dia mabni. Nah, ya. Ada lagi penghususan. Nih kata ayu ini. Ya. Ya. Ketika fi jadi apa Umahat? Si Di Ai. hari apa ini? Fi Ayu. ayyi yaumin hadza. Ah. Jadi ayu, ayyi, ayah bisa juga tuh untuk isim istifham ini. Makanya dia tidak ditulis di sini. Ya, isim istifham yang mabni man, kaifa, kam. Oh, kam. Kam kalau tapi kalau ditambahkan pakai alif lam kamisa atul an, dia jadi kasroh, berubah. Berarti dia tidak mabni dong. Gimana jawabannya? Itu cara Bukannya. bacanya aja Ustaz kan. Naam, ya itu cara bacanya saja. Padahal sama, ya, sama, ya. Hanya cara bacanya saja. Nah, ya fahimtum insyaallah. Berikutnya ismu syart. Apa itu ismu syart? Ya, isim yang memberikan syarat. Bahasa kitanya, bahasa ininya ya. Bahasa sederhananya, bahasa kitanya kayak gimana? Isim syart itu adalah isim yang menggabungkan dua kalimat. Ya, menggabungkan dua kalimat. Contoh, ya, man jadda. Pernah dengar nggak? Man jadda Manjada wajada. wajada. Man jadda wajada. Man sara ala darbi wasala. Itu mahfuzat itu. Barang siapa? Man, ya, barang siapa? Ya, jadda, bersungguh-sungguh. Wajada, dia mendapatkan, ya, dia berhasil, ya, dia mendapatkan. Wajada itu wajada yajidu, maujud, ya, mendapatkan apa yang dia peroleh, ya. Nah, ma juga sama, ya. Apa saja. Mata artinya apa? Kapan? Mata. Apa artinya mata, Umar? Bukan ainun mata. Aduh. Bilang. Kapan? Hmm? Kapan Ustaz? Kapan? Kapan Saja. Kapan saja. Ya. Mahma artinya apapun. Bagaimanapun. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Fahimtun insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ini adalah al-asma' mabniyat. Nah, lihat ummahat di halaman berikutnya. 15. Kita sampai halaman 15. Alamatu bina'il ismi. Ya. Tanda-tanda isim mabni, ya, ada 4. Yang pertama, mabniun alal fathi. Dia harokat tetapnya fathah. Udah sampai kapanpun dia fathah. Contohnya anta, kaifa, aina, zalika, apalagi umahat. Ata. Tilka.
Tilka, betul. Ya. Ulaika, zalika, tilka, zanika, tanika. Pokoknya huwa depannya belakangnya fathah. Ya. Harokatnya belakangnya fathah. Mabniun alal kasri. Contohnya anti, hadhihi, haula'i, apalagi ummahat. Hadza, Ajan. hadza, ni. Hadani. Ata, ni. Pani. Atani. Lati. Kalau allati, allai gimana? Dia tidak berharokatkan kasrah. Dia masuknya mabniun ala sukun, ummahat. Iya. Alladzani, allatani itu mabniun alal kasri. Ya. Nah, mabniun ala dhammi, nahnu, haitsu. Ini nggak ada ya haitsu ya, sebagaimana. Ya. Sedikit ya kalau dhamma. Karena dhamma itu diperuntukkan lebih banyak kepada isim mu'rab, baitun gitu ya, masjidun dan lain sebagainya. Terakhir mabniun ala sukun. Hum, antum, ana itu ada alif. Alif itu sukun aslinya. Ya, ana. Jadi nggak boleh dipanjangnya ana. Nah, kalau di Al-Quran itu ada kan ya, ummahat. Ana bimu'minin. Nah, biasanya ada apa? Sifil. Ada bulatan. Sifar namanya. Oh ya, sifar itu apa artinya? Bulat, nol. 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 Sifar itu. Kalau di pondok ya dapat nilai jelek tuh sifar. Ya. Ya, antas sifar. Wah, Jadi dibaca orang panjang Ustaz ya. pendek. Ana. Itu hukum tajwid tuh. Ya. Iya. Ada dalam Terus Al-Quran. Ustaz, anak panjang sama anak ini sama-sama saya bukan? Sama. Ana kan memang pendek sebenarnya. Ana. Kan tadi ditulisnya sukun. Mabniun ala sukun. Ana itu sebenarnya begini memang. Pendek. Oh, asli. Aslinya pendek. Kita nggak boleh bacanya panjang. Biasanya kalau baca panjang itu karena kita bingung setelahnya mau ngomong apa gitu ya. Tapi Kayak, anak ini antum anak panjang. Nah, apa ya? Jadi pertanyaan apa kemudian? ini kok panjang? Oh, enggak di Penulisannya saja panjang. Ini alif, alif ada sukun. Seperti kata yaum, yaumin itu kan wawunya apa? Sukun. Nah, di sini ada sukun juga. Jadi kalau alif disukunkan itu dibaca pendek kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam hukum tajwid, alif yang disukunkan itu ada dua jenis. Ada yang bentuknya buletan kecil, di atasnya dibaca pendek. Ada yang bacanya alif dibacanya panjang nih. Ada alif nih, alif kecil. Nih, alif nih. Hadza. Dua harokat. Hadza, dua harokat. Ini sebenarnya sukun alifnya. Nah, di dalam Al-Quran. Tapi dia tidak sifar. Ini seperti ini. Nah, ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummah. Karena kita akan memberikan tugas ya, mencari al-asma mabniyat. Ya. Al-asma mabniyat di dalam surah yang berkaitan, karena tidak terasa ya Ummah, kurang dari 1 bulan kita akan memasuki bulan apa Ummah?
Ramadan. Iya. Bulan Ramadan. Atau kita sebut bulan suci Ramadan. Ya. Jadi untuk tugasnya mencari al-asma mabniyat di dalam surah Al-Baqarah. Enggak semuanya, tenang, enggak semuanya. Ya. Satu halaman, di halaman 28 di dalam mushaf Al-Quran, atau di ayat 182 sampai dengan ayat 186. Ya. Tambahan sedikit, ya. Al-asma mabniyah tambahan lagi ya. Ini kan baru 5 nih. Tambahin lagi satu lagi Umahat. Ya. Ya. Apa itu? Satu lagi. Huruf. Huruf itu mabni. Huruf itu apa? Mabni. Huruf apa? Huruf apa saja? Huruf jar. Ya. Harfun inna. Dzaraf bukan huruf. Makanya dia sahabatnya huruf jar. Ya, dzaraf itu bukan huruf. Nah, ya, kasih contoh satu saja. Ayat 182 ya. Fa. Fa itu adalah Huruf jar. huruf jar. Fa. Huruf Namanya huruf ma'ani. Dan dia bagian dari al-asma mabniyat. Ya. Secara tidak langsung huruf itu adalah isim. Huruf ma'ani itu isim, kan memiliki makna. Fa, apa artinya fa? Maka. Ya. Jadi nanti Ummahat tulis apa? Huruf ma'ani. Ya. Jadi cari tuh. Ya, dicari isim mabninya apa? Nama isim mabninya apa? Ya. Lalu jenisnya apa? Fa itu isim mabni. Nama jenisnya huruf ma'ani. Ya. Naam. Man, bonus tuh. Satu lagi man tuh Ummahat. Coba dikasih bonus. Ya, 2 bonusnya lagi. Man. Apa man? Isim apa? Baru ma'ani. Hah? Man. Man ya? Man. Istifham. Kata tanya. Apakah ada tanda tanya di sini? Isim syarti, Ustaz. Isim syarti. Ya. Nah, isim syart. Karena di dalam ayat Al-Quran lebih banyak isim syart. Ada pertanyaan juga. Ya, makanya lihat dari apa terjemahan. Nanti Ummahat lihat dari terjemahan. Ya. Nah, paham tunna insyaallah. Insyaallah. Cuman ya. Suruh kan proses cuman itu huruf mabni doang kan Ustaz? Ya dijelasin man itu isim apa, isim mabni yang mana nih? Istifham apa syart gitu ya. Gak apa-apa, benar salah itu biasa ya. Yang penting kita belajar di sini. Seperti itu. Paham tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Hati-hati dengan kata kerja. Kata kerja ya itu ada lagi namanya bukan isim mabni ya. Itu fi'il masuknya. Kan kita sudah tahu ya cara membedakan isim, fi'il, huruf ya Ummahat ya. Kayak misalkan faman khofa.
Nah, khofa ini isim mabni bukan ya? Nggak, ya salah lah, bukan isim mabni. Khofa ini adalah apa, Umar? Fi'il. Fi'il. Kalau sudah fi'il, coret dari daftar kita. Nah, berarti bukan tuh. Ya, pastinya dia bukan isim. Nah, ya, kita cari yang isim dulu. Ya, isim dulu. Kalau dia isim, cari dulu. Setelah kita sudah tahu itu isim, nah baru kita identifikasi isimnya isim apa nih? Ya, mu'rab atau mabni. Tadi sudah dijelaskan tuh. Ya, isim mabni apa saja. Ya, isim mu'rab lebih banyak lagi. Ya, naam. Jadi tidak ada nah ini bonus satu lagi Umahat. Satu lagi bonus. Di dalam isim mabni tidak dijumpai tanwin. Tidak dijumpai apa? Tanwin. Tanwin. Tanwin itu hanya berlaku pada apa? Isim mu'rab. Contohnya mim musil. Musil itu musin. Aslinya musin kan? Kasrotain. Berarti dia apa? Isim mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab. Karena dia berubah. Karena ketemu huruf jar. Jadi musin. Ya. Musim. Aslinya musin. Karena ada jadi ikhfa hakiki jadi musil. Nah, ya. Berarti dia isim mu'rab. Nggak perlu ditulis isim mu'rab. Karena isim mu'rab jujur saja. Ya. Banyak sekali pembahasan isim mu'rab. Ya. Meskipun tugas isim mu'rab belum ya Umahat ya? Sudah belum? Tugas isim mu'rab di dalam Al-Quran. Belum. Ustaz. Belum ya? Ya. Belum ya? 6. Ya, di kelas lain itu sudah Umahat. Kalau begitu, bagaimana kalau tambahan atau cukup? Itu dulu Umahat. Cukup Ustadz buat minggu depan aja. Oh iya, minggu depan ya, pas pelajaran sorof mungkin ya. Tugasnya ya. 6. Ya. Toib, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhir? Hal min soal? Kalau hatta termasuk apa Ustaz? Hingga itu. Hatta. Nah, hatta berarti apa? Huruf Ma'ani. ma'ani. Lah, kok jadi jawab ya? Nggak boleh ini apa? Kasih tahu harusnya ya. Hatta di sini ada ya? Ya. Nggak ada. Hah? Ada di buku ada yang huruf yang di halaman berapa tuh? 4 ya, Ustaz. Di halaman 4 ya. Yang Ya. termasuk huruf. Oh iya, 6. Nggak apa-apa itu. Ya, itu huruf ma'ani. Ya. Termasuk huruf jar. Huruf jar tuh huruf ma'ani juga. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada Ibu Marwati, Ibu Rahma, Ummu Bukhari, Ummu Dzikri, Ummu Ridho ya. Bukan Ummu Ridhi nih, Ummu Ridho. Ummu Unaisah, silakan. Wadah insyaallah. Tadi anak ketinggalan. Tinggalan yang mana Jadi nih? karena tadi sempat ke belakang dulu sebentar Ustaz. Yang tugasnya itu ada lagi selain mencari asma mabni dalam surah Al-Baqarah, selain itu ada lagi. Oh, karena tadi sudah direm oleh Ummu Bukhari, jadi tidak ada. Ya. Isim Hanya ini mabni aja Ustaz. saja. Isim mabni ya. Isim mabni di dalam surah Al-Baqarah ayat 182 sampai ayat 186. Oke, Nah, siap Ustaz. ya, baik. Hal min soalin, ada lagi yang mau ditanyakan? Ma fi soal?
mahasiswa insya Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan An-Nahwu. Ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ilmu sharaf. Jadi bersungguh-sungguh karena tidak lama lagi juga kita akan memasuki bulan diturunkannya Al-Quran. Kita jadi lebih dekat nih dengan Al-Quran. Ya, biasanya ba'da subuh saja atau ba'da maghrib saja kita membaca Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah. Dan mungkin kita akan bahas juga di bulan Ramadan ya, tentang mutola'ah fi ulumil Quran ya, atau mungkin dengan pembahasan yang menarik ya. Ini butuh masukan dari ummahat ya untuk nanti di bulan suci Ramadan ya, tema kajiannya itu mau tentang apa atau mau membahas ya terjemahan setiap surat ya setiap pekan ya di bulan suci Ramadan ya, atau membahas ya yang lainnya. Nah, ya baik, insya Allah nanti di akhir bulan kita akan diskusikan insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.